Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan mu'alif fi hadzal kitab Safinatun Najah Syekh Salim Ibni Sumairi Al-Haqqani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sampun bab tentang najis ya. Ini masih tayamum sedikit ini. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun utawi kila fasal mubatilatut tayamumi utawi pira-pira kang batalke tayamum iku salah satun telu ma suwiji barang abetola ya kang batalake apa mal wudu aing wudu waridatu lan murtad wa tawahumul ma'ilan ya yakin banyu in tayamum lamun tayamum sapa wong dipakedihi krana kesekane banyu. Perkara sing batalake tayamum kene telu, ya segala sesuatu yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Yang kedua murtad, terus yang ketiga itu apa namanya? Was-was atau yakin bahwa di situ entar akan ada air, otomatis apa namanya? Tayamumnya batal. Sekian bab najis. Faslun utawi ikilah fasal alati yadhuru ya. Aladi utawi barang ya turu kang bisa suci minan najasati saking pira-pira najis iku salah satu telu iku salasun telu al khamru suwiji arak ida takholalat ing dalem nalikane dadi cukak apa arak binafsiha kelawan awak dhewe arak wa jildul maitati lan kulite badang ida dubiho ing dalem nalikane den samak wa malan barang soro kang dadi apa mah hayawanan iku hayawan bab ya barang yang tadinya najis ini bisa berubah menjadi suci ya. Yang nomor satu ialah allati yaduru ya al khamru idza takhalalat binafsiha ya. Yang nomor satu ialah arak. Arak itu kalau zaman dulu itu terbuatnya dari apa? Dari anggur. Arak yang di situ ya melalui proses dengan dirinya sendiri berubah menjadi cuka, maka ya yang tadi arak tersebut itu najis itu menjadi suci karena sudah berubah menjadi cuka. Ya. Kalau arak sekarang udah berbeda. Ya. Arak sekarang itu murni nggak seperti arak yang dulu. Ya. Kalau arak yang dulu itu benar-benar terbuat dari anggur. Ya. Kalau arak tersebut berubah dengan sendirinya tanpa ada campuran apapun, maka arak tersebut ya sudah berubah menjadi cuka. Berarti cukanya suci. Makanya sekarang itu kalau kena arak sekarang minuman keras itu sudah tercampur. Ya. Makanya kalau minuman keras arak tersebut itu kena baju najis. Ya.
Minuman keras sekarang tuh kalau kena baju najis karena barang yang memabukkan ya najis, makanya nggak boleh diminum. Anggur buatan Ya, anggur kalau memabukkan ya termasuk minuman keras berarti najis. Nah, kalau anggur buah yang enggak. Kalau anggur Mereka udah jelas takutnya. Karena apa? Karena minuman anggur yang dulu namanya arak, ya itu kalau didiamkan, ya itu akan berubah menjadi cuka tanpa ada campuran, berarti itu menjadi suci. Minum saiki di mareni. Mari pak lah. Adanya koplak. Ya. Karena apa? Karena arak atau minuman keras itu ialah apa namanya sumbernya segala maksiat. Karena apa? Karena sudah minuman itu otaknya sudah kena. Jadi melakukan suatu maksiat ini tanpa kesadarannya karena mabuk. Arak. Ya, jadi si minum-minum di sini didulangin ya. Siapa sih pernah? Aku minum ya. Bandi Diganti bae pantang. Aku dulu di Bandung juga itu temennya tuh pada minum-minum semuanya kalau malam. Anaknya bos sendiri padahal bosnya anaknya bosnya itu padahal pendakwah, tapi anaknya itu suka mabuk. Jadi mulai sekarang digunain sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya itu jangan dilakuin. Itu pasti merusak ya. Apa sesuatu yang dilarang oleh agama itu pasti nggak ada manfaatnya dan merusak ya. Bengen-bengen ya wes nggak usah diiling-iling mana. misalnya seliter Ya untung wis ngrasakne lah aku malah durung ya. Ya. Wajildul maitati lan kulite batang ida dubiko ing dalam nalikane den sama itu berarti iki enek kulit ning kono tapi kulite batang. Kulite batang ini contohnya apa? Kulit ning kono sing gak disembelih. Ya, contohnya ning kono ku ketemu dengan sapi, terus sapi ini mati tanpa ada sembelihan, berarti itu termasuk kan? Nah ini kulitnya bisa diambil, bisa disucikan. Caranya ialah dengan disamak itu ialah mencampuri kulit tersebut, direndam, dicampuri dengan barang-barang yang rasanya sepet. Contohnya sawo. Salak mau apa? Nah, ning kono ana maning telek doro. Lho, telek doro padahal najis lho. Tapi kenapa kok buat itu malah enggak najis? Jambe kenal lo jambe? Ya, jambe itu apa? Jambe. Pinang sepet tuh. Pinang Pak. Pinang. Nah, ini keterangan ning apa jenenge ning Fathul Qorib itu malah kok telek itu. Ya, terus berarti telek doro itu rasanya sepet ya. Nah, itu direndam ya. Kulit tersebut berubah menjadi suci. Semua jadi dipakai untuk menjadi beduk atau apa itu sudah boleh karena suci. Ya. Wana soro hayawanan, yang ketiga ialah hewan yang disembelih. Nah, karena ada sembelihan berarti hewan tersebut menjadi suci. Ya. Tapi kalau hewan tanpa disembelih berarti di situ menjadi bangkai. Ya, bangkai najis nggak kan? Najis mukli. Bangkai najis nggak? Najis. Jadi mau ayam walaupun namanya bangkai itu bukan kok yang busuk itu, dia termasuk bangkai tapi nggak harus busuk kan? Tidak. Ya. Yang namanya bangkai itu sesuatu hewan walaupun seumpama ada di situ sapi, ya sapi terus apa namanya ayam tertabrak, ya tanpa disembelih berarti ayam tersebut bangkai. Ada sapi tanpa disembelih mati walaupun dagingnya masih segar berarti termasuk bangkai. Jadi kulitnya oleh dimasak mana direndam masuk. Nah, direndam saya. Tercocok kulit tekrok, dagingnya ojo. Ya, tuh, jadi itu barang-barang yang seharusnya najis tapi bisa menjadi suci. Faslun utawi ikilah fasal ana jasatu utawi pira-pira najis iku salah satun
telu. Mughaladatun suwiji najis mughaladah wa mukhaffafatun lan najis mukhaffaf wa mutawasitatun lan najis mutawasitat. Najis di dalam bab taharah, najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah najis mughaladah. Dikancing sejauh apa? Najis mughaladah ini najis yang piye? Bisa. Najis apa? Ini kalian harus tahu. Bukan sing merah. Al mughaladatu utawi najis mughaladah iku najasatul kalbi najise asu wal khinjiri lan celeng wa farri ahadihima lan peranaane salah sijine asu lan celeng ya. Jadi yang dinamakan dengan najis mughaladah itu intinya najis yang abot ya, najis yang berat, yaitu najis asu kalau najis babi ya, otomatis haram ini pasti babi karena di Al-Quran sudah dijelaskan hanya babi yang haram. Nah kalau asu gimana Pak? Ya kalau menurut madzhab Imam Syafi'i tetap haram ya. Tapi haram lah, itu rasa haram lah. Nah, ini najisnya anjing ya, najis anjing dan babi ini najis yang berat. Nah, terus di situ apabila kita terkena mungkin air liurnya atau bulunya yang di situ bulunya waktu itu basah, berarti kita harus mensucikannya. Cara mensucikan gimana? Entar telah diterangkan di bawah ya. Pokoknya itu najis berat. Ya. Tapi kalau seumpama anjingnya kering, terus kita kering, ya berarti tersebut tidak najis karena sama-sama kering. Tapi kalau salah satunya basah, berarti terkena najis. Seumpama air liurnya. Nak didilat kono najis bukan. Didilat berarti najis. Karena di hadis ya Rasulullah SAW itu ini pada waktu ada anjing itu menjilati piring atau gelas, ya itu disuruh mencuci yang namanya mencuci selama 7 kali ya, itu kata Nabi. Tapi ada lagi mazhab yang lain ya, mazhab yang lebih ringan bahwa anjing itu tidak najis ya, karena apa? Karena walaupun seumpama gelas atau piring tersebut yang buat makan didilati uang diubah beli Kang. Ora. Didilati uang diubah beli. Didilat koncone bae. Ora lah. Kalau didilat kucing diubah beli. Umbah. Nah, ngono. Yang membedakan itu. Kadang gelas siji pe muter cetak. Ya, jadi perspektifnya kalau yang namanya mazhab yang lain itu anjing tidak tidak najis karena melihat dari situnya ya. Cuma disuruh mencucinya. Walaupun di situ seumpama yang menjilati itu bukan anjing, kucing itu tetap dicuci. Tapi kita mazhab Syafi'i mengambil aja yang itu bahwa najis itu anjing itu najis. Tapi yang namanya babi itu di Quran jelas ya. Jelas najis. Berarti sesuatu yang najis itu jangan dimakan. Wafari akadima atau di situ persilangan, seumpama anjing kawinnya dengan pedus. Ya. Walaupun di situ keluarnya kambing, ya, seumpama anjing dengan kambing, keluarnya bayinya kambing, tetap di situ dihukumi najis seperti anjing. Walaupun betulnya tetap kambing. Kalau tidak tahu gimana Pak bahwa itu anjing atau enggak? Ya, nggak ngerti sih ya. Oh, wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffaf iku baulu sobiyi uyuhe bocah lanang alladzi lam yat'am kang durung mangan ghairal labani sak liyane powan walam ya balughil haulaini lan durung tumeka ngumur ing 2 taun. Sing nomor loro atau yang nomor 2 ialah najis mukhaffafah, sing duwe bayi cilik-cilik men ringan. Najis mukhaffaf ialah najisnya anak laki-laki yang belum umur 2 tahun
yang belum makan apapun kecuali air susunya ibu, itu hukumnya ya, air kencingnya hukumnya ialah najis mukhaffafah atau najis ringan. Ringannya itu di mana kok bisa ringan, beratnya? Ntar dilihat itu dari cara mensucikannya. Ya, cara mensucikannya. Ya. Jadi cara mensucikannya kalau terkena najisnya bayi, kalian punya bayi yang di situ sama sekali belum makan apapun kecuali air susunya ibu, kalian cukup dipercikin. Cuma di sini apa namanya kasur, ya kasurnya bayi, ya kalian cukup bersihkan aja, tidak harus cuci yang ini enggak. Kalau pengen sucinya loh ya. Tapi kalau setiap hari kamunya semua tidak tahu dengan ilmunya tentang cara mensucikan najis, kalian akan kerepotan. Ya semua bayi umur 6 bulan, ya di situ pipis, nah coba. Juga maning, pipis maning, berapa jam, jumlah maning, ya kan kerepot. Ya. Makanya dari itu cara mensucikannya, ini bayi laki-laki loh, bukan bayi perempuan, bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susunya, sudah ambil air dipercikan. Di situ cukup basah, nggak usah mengalir, cukup basah aja, itu sudah suci. Itu sama dengan kalian membersihkan lantai, seumpama ada ayam atau tai teko, ada di situ ada ngainiyahnya atau bentuknya, kalian jangan langsung diguyur dengan air. Kalau kalian langsung guyur dengan air, ini semuanya akan menjadi najis. Lah caranya gimana? Yang tadinya najis mutawasito, berarti itu yang sedang ya, kotoran itu berarti kan najis mutawasito, itu kalian ambil kotorannya, habis itu kalian kerok dengan genteng atau bata. Ya, tadi ngainiannya yang bentuknya gegernya itu dibuang, terus masih ada bekasnya, kamu gosok dengan apa namanya? Batu. Jangan batu ya, batu nggak ini. Genteng atau bata. Nah, setelah itu kamu kucurkan air sedikit aja. Ya, kucurkan air sedikit aja. Ini sudah suci. Jadi nggak usah digunjung pakai ember. Kalau pakai ember nyampe 100 ember ya, kalau sudah di lantai masih ada bentuknya, itu berarti najisnya akan merata dan ini sulit dihilangkan kalian ya. Tambah repot. Jadi tadi air kencing tadi ini khusus wanita. Nah, kalau perempuan gimana Pak? Kalau perempuan yang tidak, kalau air kencing perempuan walaupun di situ masih bayi ya, masih walaupun belum makan apapun tetap dihukumi ya, di situ najis mutawasito, najis sing sedeng ya. Wal mutawasito tu utawi najis mutawasito iku sairun najasati, sekerine piro-piro najis ya. Tuh, jadi najis mutawasito itu ialah najis yang sedang. Fasal utawi kila fasal al mughaladatu utawi najis mughalado iku taduru bisa suci bisa bangi gosalatin kelawan pitu pira-pira basuhan bada izalati ainiha sawise ngilangi aini najis mughalado. Idahuna utawi salah sijine pitu iku biturabin dicampuri kelawan lebu. Jadi salah sijine harus dicampur dengan yang namanya debu 7 kali. Nah, itu harus, karena apa? Kenapa harus pasir Pak? Harus debu ya. Karena kalau cuma dengan sabun ya, yang namanya najis atau kuman itu menurut kedokteran itu kumannya anjing dan babi itu enggak hilang. Mesti betul ya, aku jarene agama ini mesti betul ya. Sampai segitunya ya, namanya babi aja, namanya anjing, kalau terkena saja ini harus dibasuh secara 7 kali dan salah satunya harus menggunakan dicampur dengan debu ya. Apalagi ini kalau dimakan lebih parah karena banyak penyakitnya, banyak babi itu kan. Karena apa? Babi itu makanannya ialah kotorannya sendiri, itu dimakan lagi. Kotoran sendiri udah dimakan lagi. Nah, itu namanya babi. Mending kalau babi ngepet ya.
dia minggu babinya ngepet. Tuh. Ini ngoni anjing. Kalau anjing memelihara anjing so boleh, ya memelihara anjing itu boleh, ya tidak dilarang oleh agama, boleh. Tapi kalian harus bisa menjaga tentang kesuciannya, ya tidak dilarang. Ya, mungkin untuk menjaga rumah, ya makanya polisi-polisi itu menggunakan anjing karena hewan yang paling pintar itu ya anjing. Ya. Hewan yang paling pintar itu anjing. Ya, kenapa hewan yang termasuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya anjing juga termasuk karena apa? Pada waktu Ashabul Kahfi yang hidup tidur selama 300 tahun ya. Nah, itu kan ditunggu anjing. Nah, jadi termasuk yang dimuliakan. Wal mukhafafatu tawi najis mukhafa iku taduru bisa suci birrosil ma'i kelawan nyirati banyu alaiha ing atase najis mukhafa ma'al ghalabati sartane bangetake ya wa izalati ainiha lan sartane ngilangi aini najis mukhafa. Jadi kalau menghilangkan najis mukhafa itu cukup kalian percikan, tidak harus mengalir ya, tidak harus mengalir, itu sudah suci ya, berarti enak. Makanya ilmu itu sangat penting. Kenapa? Ya apapun yang kita lakukan itu harus dengan ilmu, tidak boleh sembarangan. Kalian nyopir aja dengan ilmu, ya orang itu nggak punya ilmunya nyopir ya nabrak. Nah, tukang bangunan nggak punya ilmunya bangunan ya roboh. Nah, makanya urip ya kudu duwe ilmu, orang duwe ilmu ya nabrak. Itulah pentingnya ilmu. Kenapa saya itu sangat suka ya, pokoknya bahas ilmu itu sangat suka karena ya itu Rasulullah sendiri ketimbang orang yang busuk mendingan suka orang yang membahas ilmu. Makanya suatu riwayat di situ bahwa di suatu masjid ya, Rasulullah itu mau ke masjid, di situ ada orang yang berpikiran ya, pikir nyampe ini ya. Terus ada yang di situ sebelahnya kelompok yang satunya membahas tentang halal haram, ya membahas ilmunya Allah. Rasulullah SAW memilih yang membahas tentang ilmu agama ketimbang datengin orang yang kusuk-kusuk tadi. Jangan dilihat dong, harus kalau nggak ada efek ya banget ini ya. Karena apa? Allah itu lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ya kita pinginnya mobil, ternyata Allah itu salah, belum tentu saya dikasih mobil kuat itu belum tentu. Nggak tahu dikasih mobil jadi sombong, nah aku malah nggak ngaji bareng, itu yang tadi repot kan. Nah itu ya serasa mobilan lah. Yang penting ngaji bareng ya. Jadi Allah itu lebih tahu apa yang kita butuhkan. Makanya Dewi Kemarin ya santai ya memang. Iya, yang penting cukup. Lah, ya, jadi udah pusing seneng, yang santai, ya. Kabeh itu apa ya? Enak jalannya, kabeh itu ada jalannya. Jadi surat tadi pikir teman-teman ya utang, utang bayari. Kempong ya mana, ngantor ya turun. Bayari itu caranya, bayari ya dengan kerja keras. Ditagih mumpet. Ya, semuanya itu ada jalan. Pokoknya ilmu nih guru, ilmu dunia itu gampang, tidak usah dipikir teman-teman. Berarti nggak dipikir rumah santai baik loh, paling rumah ya kerja keras. Semua santai baik rumah duduk makome golongannya orang sing alim-alim kan beda lagi. Ya, kalau golongannya orang-orang yang sudah alim tentang ilmu agama, yang namanya dunia itu sesuatu yang sesuatu yang jelek, dia di dunia itu datang sendiri ya. Masalah dunia itu ditolak-tolak ya. Nggak mau pengen sugih itu nggak gelem ya. Tapi karena tidak mau di hatinya, tidak mau pengen kaya, ini malah datang sendiri ya. Kalau kita kan nyari, namanya nyari kan sedapatnya. Yang dapat banyak ya alhamdulillah, yang dapat sedikit juga alhamdulillah. Tuh ya. Jadi santai, yang penting masih
kita masih dalam jalur syariat Islam. Wis tau uripku sepek. Ya, kerja-kerja, awake betul-betul ya kari turu, ya luwe ya mangan, wis ngono wae. Ya, penting ibadahnya aja ditinggalnya. Terus rasa ibadah terus saya akeh wis sholat 5 waktu baik wis. Syukur-syukur bisa aja jamaah. Iya ngel atau dhewe atau jamaah kan. Belas ora tau ya. Ora tau jamaah. Jemuan tok ta jemuan be. Aku rumadan pindho rumah 4. Jemaah ada yang ngumpet tadi sih ya. Ya itu oleh ndok ayam. Nah rumadan pindho ke. Tapi yang kurang iki lho Kang. Jadi sebenarnya awak dhewe iki paling kan yang rumadan iki ya rada ana mlayu setitik lah ono. Jadi ono gregete lah. Wong dipanggilin pangeran lho. Saiki mau sampean lagi kerja ya. Terus dipanggilin bos. Sampean ngopi rokok dikit to, Kak? Nyudu dhisik. Langsung mlayu. Ora mungkin nyampe nunggu setengah jam. Kadang bosnya malah sing golek ngene ngene. Nah, itu biasanya nek sing apa jenenge karyawan kusuk-kusuk no. Nah, itu mesti gage apa gage nekani bos. Lah itu sing manggil sing setiap hari ngekeki pangan ngekeki iki santai. Ngomong apa udute masih. Tanggung ya. Subuh. Ini kan piye jadi. Nah subuh kan celah sarung Mas, mulang ngete yakin. Makanya introspeksi diri dari urip yo bener piye ya. Tapi padha bae aku yang ngono. Ning abot tak yakin. Lah ora kono tok kene bae abot. Mbok ibarate dimingi-mingi kon mangkat haji ping 17 ngono kaya urung sanggup. Lah aku kan jam 12 wis ke rumah dan Kang. Mesti iku turu dhisik. Dan salat duhur ya apa salat duhur setengah loro. Masih berat kalau dhewe iki kalangannya masih wong awam. Jadi ibaratnya ketaatan iki masih rendah. Mengko rumah langsung juga salat yo. Abot. Abot. Ngopi dikit ya. Ngopi. Kadang-kadang malah ngopi dhisik. Tandung. Kecuali yang kono golongan imam-imam sing nang masjid kok sing dibayar setiap bulan nih kok. Kuwi yo khusuk-khusuk. Ya karena apa dibayar? Dari imam, masa udah dari imam masjid diarani. Takwa. Takwa aku. Adan urung ning ngarepe nek kudu mibo. Lah jane nek ora gelem ngimami rong dina kan gajinya dipotong. Jadi hebat nih karena dhewe sing biasa tanpa digaji tanpa iki. Pada abot lah ya. Berat, jangan dikira orang seperti itu bagus ya belum tentu. Kita tanpa digaji tanpa ini kan tetap sholat. Penting monggo sing kapan nih apa monggo. Kita dari mana?